bisnis, tentunya semua berdampak pada saat pandemi COVID-19 ini yang kita tidak tahu kapan berakhirnya ya. Termasuk juga salah satu usaha yang satu ini, nah usaha kerajinan tangan atau handicraft ya. Bagaimana usaha kerajinan tangan di tengah pandemi itu yang akan menjadi kita akan jadikan topik dalam perbincangan bersama Bapak Ketut Dharma Siaja. Beliau merupakan Ketua Umum BPD ASEPHI Bali tentunya. Sudah terhubungkah kita? Om Swastiastu, selamat pagi Bapak Ketut Dharma. Om Swastiastu, selamat pagi. Selamat pagi Pak, selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan juga ya Pak ya. Selamat Hari Raya Kuningan. Salam sehat selalu dengki Pak. Sama-sama. Baik, Bapak Ketut merupakan Ketua Umum BPD ASEPHI Bali. ASEPHI Bali itu Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia, nggih Pak? Betul. Ya, wah ini kita akan berbicara ekspor impor juga ya. Betul, dan yang pastinya tentunya selaku ketua umum beliau pun memiliki visi dan misi ya Pak ya tentang di ASEPHI Bali ini sendiri. Tapi saya ingin bertanya dulu nih Pak, kondisi pariwisata kita juga terdampak. Nah, lalu bagaimana kondisi usaha kerajinan tangan kita pada saat pandemi di tengah pandemi saat ini Pak? Terima kasih atas waktunya di hari Minggu pagi ini. Jadi secara umum bisa yang beritahukan bahwa kondisi industri kerajinan Bali sangat terdampak sekali dengan adanya pandemi ini. Karena bagaimanapun juga kerajinan tangan itu merupakan kebutuhan tersier di dalam kehidupan kita semua. Jadi kebutuhan tersier itu akan dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Nah, pada masa pandemi ini tentu masyarakat umum baik itu di Indonesia maupun di dunia itu tentu akan memenuhi kebutuhan primer mereka dulu kan. Jadi setelah itu mereka barulah akan membeli kebutuhan-kebutuhan tersier. Salah satunya kebutuhan tersier itu adalah kerajinan tangan. Itu yang terjadi pada masa-masa pandemi ini. Jelas itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Jadi memang kita terdampak sekali akan pandemi ini. Baik. Ya Pak, silakan. Tetapi dibandingkan dengan industri lain yang ada di Bali, seperti perhotelan atau restoran, kita masih survive lah. Kita masih bisa berproduksi, tapi tidak dengan full capacity. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan sementara. Baik, masih bisa diproduksi, tidak seperti industri lain di Bali, seperti pariwisata, seperti itu Pak Ketut. Pak, ini juga sangat berdampak seperti itu. Kami ingin menekankan usaha kerajinan, terutama handicraft ini Pak, untuk di Bali sendiri, banyak ya Pak jenisnya? Apakah semua kerajinan yang dikerjakan dengan tangan, seperti itu? Bagaimana spesifikasinya Pak, untuk handicraft atau kerajinan tangan ini Pak? Jadi kalau handicraft itu atau kerajinan tangan itu adalah yang handy itu kan yang ya sifatnya yang ringan-ringan, tidak jelimet gitu. Itu pengertian dari kerajinan tangan itu. Kerajinan tangan itu yang handy, bisa yang ringan-ringan dan bisa di mass produksi. Itu yang kita samakan dengan handicraft atau kerajinan tangan. Tapi kerajinan tangan di Bali itu kebanyakan memang dibuat dengan tangan dan tentunya dibantu juga dengan teknologi sekarang yang ada. Kita juga beradaptasi dengan teknologi yang ada sekarang. Dan juga ini untuk mempercepat produksi kita, karena kita orientasinya kan mass production, memproduksi barang banyak. Jadi bisa dikatakan di tengah pandemi ini sendiri, walaupun seperti kata Pak Ketut tadi, dibandingkan industri lainnya, usaha kita bisa tetap berproduksi. Tetapi bagaimana dengan pemasarannya Pak? Mengenai pemasaran, kita sekarang ini memang sebagai eksporter dan juga sebagai produsen, kita kebanyakan sekarang lebih banyak ke online. Dengan teknologi sekarang ini,
seperti buyer-buyer kita kan tidak bisa datang ke Indonesia. Buyer-buyer kita yang dari luar negeri, Eropa, dari Amerika, mereka kan tidak bisa datang ke Indonesia. Kita ya tetap membuat desain-desain yang terbarukan. Terus kemudian kita kirim kepada mereka sampel-sampel tersebut, baik berupa foto. Setelah mereka tertarik, mereka akan minta produksi tersebut. Ataupun kita juga ada sebagai produsen, kita juga memasarkan di dalam negeri. Rekan-rekan kita juga ada memasarkannya di dalam negeri. Tetap dengan online aja sekarang kita manfaatkan teknologi yang ada. Dan itu juga sangat bagus. Jadi walaupun buyer-buyer kita tidak datang ke sini, tapi mereka masih tetap bisa mengadakan suatu pemesanan. Karena mereka tetap kita update dengan sampel-sampel terbaru kita. Nah, kita sangat harapkan sekali bagi rekan-rekan kita supaya tetap mengupdate sampel-sampel mereka dan tetap keep in touch, tetap berkontak dengan buyer-buyer mereka di luar negeri maupun di dalam negeri supaya mereka tetap mengetahui akan keberadaan kita, bahwa kita masih eksis. Itu yang kita perlukan pada saat-saat ini. Baik, tetap ada kontak, tetap update, jangan putus asa seperti itu karangnya, karena situasi seperti ini takutnya tidak mengupdate barang-barang terbaru. Mungkin di tengah pandemi ini sendiri akan muncul ide-ide atau kreativitas yang lainnya tentunya ya Pak Ketut ya, untuk semakin meningkatkan produksi mereka. Ya, pada saat-saat pandemi ini memang ada update dan tren-tren yang lebih berbeda dengan yang dulu-dulu. Kalau yang sekarang ini lebih mereka mementingkan suatu kerajinan yang sifatnya multi-use, sebagai dekorasi dan juga sebagai bermanfaat sebagai sesuatu, bukan hanya sebagai dekorasi saja. Jadi multifungsi, itu yang lebih update sekarang. Jadi kalau dulu mereka hanya membeli sebuah patung kucing atau sebuah patung jerapah, tapi kalau sekarang ini justru terjadi pergeseran sedikit sejak pandemi ini. Mereka lebih banyak sekarang membeli barang yang multifungsi, begitu sifatnya. Dan juga ada tentu yang lain-lain, seperti kemarin kita membuat ada shifting juga, ada perubahan juga dari rekan-rekan kita, anggota kita yang dulunya membuat alat keperluan untuk spa. Kemudian mereka karena spa kurang diminati sekarang, dan juga ada dengan adanya keterbatasan social distancing, kemudian mereka juga merubah produksi mereka. Mereka berubah membuat alat-alat sanitizer. Dan kemudian ada juga yang membuat APD, yang biasa membuat kerajinan baju dari bahan-bahan endek, bahan-bahan batik. Itu mereka merubah membuat APD. Begitu sifatnya sekarang. Jadi syukurlah rekan-rekan kita banyak juga yang adaptif terhadap keberadaan pandemi ini. Baik Pak Ketut, wah ternyata trennya berubah. Betul. Ada shifting juga. Menyesuaikan keadaan. Iya, baik. Inilah, itu sifat seorang wira swasta entrepreneur kan. Kita selalu melihat peluang yang ada dengan keberadaan kita. Itu yang sangat kita harapkan dari rekan-rekan kita. Tiap tantangan adalah peluang untuk tetap berkreativitas ya. Baik Pak Ketut, kita rehat sejenak, nanti di segmen berikutnya kita akan lanjutkan kembali perbincangan terkait bagaimana usaha kerajinan tangan di tengah pandemi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Ya, baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan terkait usaha kerajinan tangan di tengah pandemi bersama Bapak Ketut Dharma. Baik, Pak Ketut, kita beralih ke ekspor impornya nih Pak. Kira-kira untuk negara-negara yang biasanya diajak bekerja sama untuk mengekspor kerajinan tangan dari Bali atau dari Indonesia, itu negara mana saja ya Pak ya? Untuk kerajinan, kita lebih banyak mengekspornya ke negara-negara Eropa dan juga ke negara Amerika. Karena itu merupakan pasar tradisional kita. Mereka itu kan sudah bisa dibilang merupakan negara-negara yang sudah modern ya, lebih maju pada kita, lebih banyak teknologinya. Jadi mereka
kangen dan sangat menghargai menghargai kerajinan-kerajinan yang terbuat dari tangan dan yang unik tentunya. Baik. Mereka jadi merupakan pasar tradisional kita selama ini. Eropa dan Amerika. Di tengah Dan pandemi ini, Amerika. Pak, ada perubahan yang signifikan dari permintaan rekan-rekan yang ada di Amerika dan Eropa, Pak? Tentu ada perubahan. Signifikannya adalah kita kedodoran. Kita sangat sedikit sekali mendapatkan transaksi dari mereka. Karena mereka juga terdampak ke pandemi ini kan. Iya. Eropa dan Amerika juga terdampak mereka secara masif mereka kan. Jadi tentu di sana juga konsumen kita yang di sana banyak juga yang diputus, terjadi pemutusan hubungan kerja dan juga mereka hidup irit. Jadi mereka ya ini sangat terdampak dan tentunya mereka sangat berkurang untuk berbelanja kerajinan tangannya. Itu kira-kira yang terjadi. Oke, sedikit transaksi di tengah pandemi ini sendiri bukan berarti tidak ada sama sekali transaksi kita mengekspor kerajinan tangan ke negara-negara tujuan seperti Eropa dan Amerika tersebut, Pak Ketut. Ya betul, masih terjadi transaksi, tapi walaupun dengan minim sekali. Nah, dibandingkan dengan yang seperti tadi saya bilang itu, dibandingkan dengan hotel-hotel yang ada di Bali, banyak yang tutup, itu sama sekali nggak ada transaksi kan? Iya. Dan restoran banyak yang tutup kan gitu, yang mengandalkan turis-turis yang datang ke sini, mereka sama sekali tidak ada transaksi. Sedangkan kami di ekspor handicraft masih ada transaksi walaupun dengan dengan penurunan yang cukup tajam juga. Iya. Pak Ketut, bagaimana dengan pangsa pasar domestik, Pak? Domestik lumayan sekarang ini. Justru kadang-kadang kita kadang-kadang kita kaget juga dengan pasar domestik ini, karena pasar domestik dengan penduduk kita yang 270 juta ini ternyata memang pasar yang cukup besar juga bagi kerajinan tangan ini, terutama Jakarta dan Jawa Timur dan Jawa Barat ya. Itu merupakan pasar yang bagus untuk kerajinan tangan bagi kita, karena sudah terkenal kalau kerajinan Bali itu memang mempunyai keunikan yang berbeda dengan daerah-daerah lain. Jadi dan juga penduduknya yang kreatif, selalu menghasilkan produk-produk yang baru. Itu yang menjadi keunggulan kita, baik untuk pasar domestik dan juga untuk pasar ekspor kita. Ya, Pak Ketut, yang lagi ngetren nih di tengah pandemi ini sendiri, usaha kerajinan seperti apa sih Pak Ketut yang bisa kita kirim ke beberapa daerah, baik itu di pasaran nasional maupun internasional, Pak Ketut? Untuk pasar domestik tentu berbeda ya dengan pasar ekspor, karena marketnya berbeda juga, kesenangan orang juga berbeda. Seperti kemarin terjadi trending juga pada saat ini, mungkin sudah dengar juga kalau Christian Dior merupakan pemilik merek terkenal itu memesan apa namanya kain endek, dari Bali. Waktu itu cukup trending juga, walaupun pada masa pandemi masyarakat di Jawa, di Jakarta, di Jawa Timur, mereka cukup memburu kain-kain endek yang ada di Bali. Terus kemudian untuk pasar ekspor, sekarang dengan adanya pandemi ini banyak juga yang meminta pesanan atau membuat desain yang terbuat dari kayu-kayu yang sudah didaur ulang. Kayu-kayu yang sudah tidak terpakai lagi, itu dimanfaatkan kembali. Jadi agar bisa menjadi suatu produk yang menarik dan valuable. Itu ya yang menjadi permintaan belakangan ini. Baik, jadi berbagai tren, tidak hanya domestik juga luar ya. Jadi satu hal tren, tiba-tiba yang lain juga ikut seperti itu. Untuk membeli produk-produk kerajinan yang unik dari Bali. Ya, baik Pak. Selain itu, apakah ada kendala lain Pak di tengah pandemi ini? Terkait usaha kerajinan kendala tentu ada. Ya. Kemarin sempat kita untuk masalah ekspor itu sempat kita kelabakan juga karena kurangnya transaksi pengiriman barang
dari luar negeri maupun dari kita ke luar negeri, sehingga terjadi kelangkaan kontainer dan kelangkaan pelayaran. Itu memang sangat lumrah sekali terjadi ketika suatu transaksi sudah mulai berkurang. Tentu pemilik kapal dan pemilik kontainer juga membatasi pelayaran mereka. Nah, di sana kita terjadi kendala. Kita rebutan kapal, kita kemudian rebutan kontainer. Kadang-kadang barang sudah selesai, tapi kontainer tidak dapat. Ketika kita sudah mendapatkan kontainer, kadang-kadang schedule kapal tidak dapat. Keberangkatan. Ya, karena pemilik kapal juga berpikir juga secara bisnis mereka kan. Pemuatannya nggak mencukupi, mereka akan mengurangi periode pelayaran mereka. Itu yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Syukurlah sekarang sudah mulai pulih kembali dengan pulihnya keadaan di Amerika dan juga di Eropa. Kemudian sekarang mulai pulih kembali lah, tidak terjadi yang kendala yang begitu signifikan lagi. Beberapa bulan lalu sangat terdampak sekali kita dengan hal tersebut. Tapi syukurnya kita selalu update dengan buyer-buyer kita di luar negeri, sehingga mereka pun maklum bahwa keterlambatan delivery kita bukan karena keterlambatan produksi kita, tapi karena keterlambatan di schedule dan di pengapalan. Gitu. Berarti para buyer juga bisa dikatakan memaklumi ya apa yang terjadi. Memaklumi. Betul. Ya, betul. Dan juga karena kelangkaan tersebut, sehingga tiba-tiba harga kontainer dan harga pelayaran penyeberangan tersebut juga melonjak tinggi sampai 3 kali lipat naiknya. Memang itu bukan urusan kita ya, itu urusannya si buyer untuk membayar pelayaran tersebut. Tapi dengan adanya kendala kenaikan harga yang cukup keras tersebut, kita juga lama-lama bisa terdampak juga, karena harga barang kita menjadi jauh lebih mahal ketika tiba di negara tujuan. Baik. Baik, Pak Ketut, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi ya Pak Ketut perbincangan ini bagaimana usaha kerajinan tangan di tengah pandemi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita masih di seputar Bali pagi akhir pekan dan kita masih terhubung dengan Bapak Ketut Darmo Siaja yang merupakan Ketua Umum BPD ASEPHI Bali. Kita masih terhubung. Oh, Pak Ketut. Halo. Ya. Pak Ketut, kita berbicara tentang ASEPHI ini sendiri. Sebenarnya seberapa banyak sih keanggotaan dari ASEPHI ini sendiri? Kemudian maaf seperti kata Pak Ketut, walaupun situasi pandemi saat ini, kemudian ASEPHI ini sendiri, industri kerajinan tangan ini sendiri, ini bisa dikatakan terdampak sekali, walaupun tidak separah industri yang lainnya seperti pariwisata ini sendiri. Ini adakah keanggotaan dari ASEPHI ini sendiri sampai tutup usahanya seperti itu, Pak Ketut? Ya, kalau anggota kita ada di 190-an ya. Saya kurang kita hafal 192 pas 196 anggota kita. Ini seluruh Bali ya Pak Ketut ya? Seluruh Bali saja. Ya, karena saya ketuanya untuk Bali saja, Provinsi Bali. Jadi anggota kita banyak bergerak di berbagai bidang kerajinan. Ada kerajinan kayu, kerajinan besi, ada kerajinan bambu, terus juga ada anyaman-anyaman, dan juga ada di tekstil. Ada di tekstil tersebut ada yang mengerjakan endek, tenunan, ataupun baju-baju seragam yang begitu juga ada, dan keperluan untuk spa juga ada. Ya, lumayan lah di Bali ini keanggotaan kita beragam produk yang ada di Bali, karena di Bali ini kan cukup banyak juga kerajinan, model kerajinannya. Jadi selama ini kita mempunyai beberapa pameran yang cukup menarik bagi anggota kita. Kita selalu
mengadakan pembinaan bagi anggota kita untuk memasarkan produk-produk mereka, baik itu untuk pasar domestik maupun untuk pasar Bali sendiri. Kalau di Balinya kita biasanya mengadakan pameran di mall yang kita khususkan untuk anggota kita memasarkan produk-produk mereka. Terus kemudian di tingkat nasional ACP mempunyai suatu pameran yang paling besar di Indonesia sebenarnya, yang biasanya kita adakan setiap bulan April dan juga bulan Oktober. Itu yang namanya Inacraft di bulan April dan juga Craft Inah di bulan Oktober. Nah, itu merupakan jadi rebutan, ajang rebutan bagi anggota kita untuk bisa mengikuti pameran tersebut. Nah, kemudian selama pandemi ini sejak 2020 kita tidak bisa melaksanakan pameran-pameran tersebut karena memang terjadi pembatasan pembatasan aktivitas dan juga mengurangi kerumunan. Jadi dengan terpaksa kita juga tidak mengadakan pameran-pameran tersebut. Mudah-mudahan Oktober ini sudah mulai normal kembali sehingga kita bisa mengajak anggota-anggota kita berpameran kembali. Nah, kemudian sampai sekarang sih tidak ada ya. Saya mendengar laporan bahwa ada anggota yang tutup usaha, mungkin yang mengurangi produksi memang semuanya. Kita tidak bisa pungkiri itu. Semua anggota saya pikir mengurangi produksi mereka karena permintaan berkurang kan. Nah, masalah sekarang adalah banyak juga anggota kita sudah mulai shifting produk seperti tadi saya bilang itu. Ya. Baik, Pak Ketut, berdasarkan perbincangan tadi ada beberapa kendala-kendala juga seperti kelangkaan kontainer, kelangkaan pelayaran, dan lain sebagainya. Pak, bagaimana kira-kira dukungan dari pemerintah Pak atas kerajinan tangan yang ada di Bali terutama, dan bagaimana harapan dari Bapak Ketut sebagai Ketua Umum dari BPD ASEPI Bali ini? Ya, kalau dari Pemprov Bali memang sangat mendukung sekali apa yang ada di Bali selama ini, terutama untuk kerajinan-kerajinan yang berkembang di Bali selama ini. Nah, tentunya ke depannya saya harapkan lebih porsinya lebih diperbesar lah. Karena bagaimanapun juga seperti yang terjadi seperti sekarang ini, pandemi, ketika industri perhotelan, pariwisata yang kita sangat andalkan di Bali selama ini terdampak begitu kerasnya, sampai ratusan hotel menutup usahanya, ratusan restoran menutup usahanya. Nah, ini mungkin ke depannya Pemprov Bali lebih memperbesar untuk porsi kerajinan tangannya. Nah, dalam hal ini saya lihat Ketua Dekranasda Bali, Ibu Putri Koster juga sangat sangat memperhatikan sekali ini kerajinan-kerajinan yang ada di Bali, malah semangat sekali beliau untuk mengembangkannya. Tentu dalam hal ini kita tidak bisa hanya mengandalkan pasar domestik saja, karena pasar domestik yang jumlah penduduk kita di Indonesia 270 juta, kalau bisa kita berpikir secara global, penduduk dunia ini kan ada 7,5 miliar. Jadi kalau kita bisa membina mereka, baik itu melalui ASEPI ataupun melalui Pemprov Bali, atau Pemprov Bali bisa melalui Dekranasda, melalui Disperindak Perdagangan dan Perindustrian maupun Dinas Koperasi, bisa mengajak mereka untuk memasarkan produksi-produksi mereka ke pasar ekspor. Itu akan lebih baik lagi karena pasar kita tentu lebih besar dan lebih terbuka lagi. Itu untuk kedepannya. Jadi porsinya tentu bisa diperbesar, harapan kami. Karena dalam kondisi bagaimanapun juga kita masih survive, walaupun dengan dengan porsi yang lebih sedikit seperti sekarang ini. Jauh berbeda dengan industri-industri yang tadi saya katakan, perhotelan maupun pertanian. Jadi harapan saya untuk kedepannya porsinya tentu lebih ditingkatkan lagi. Itu harapan kita di ASEPI Bali. Iya, baik Pak Ketut. Ya, tentu sinergitas kolaborasi antara pemerintah dan juga stakeholder terkait, dan dengan jumlah
banyak sekali ya 270 juta bersinergi membuatkan pelatihan atau mewadahi rekan-rekan yang tertarik dalam bidang kerajinan tangan sehingga bisa diekspor seperti itu. Betul. Ya, dari pembinaan dan juga pemasaran itu kan penting sekali. Yeah. Karena banyak pengusaha yang masih ngeri atau masih menganggap melakukan kegiatan ekspor itu sesuatu yang sulit. Padahal tidak sama sekali. Itu mirip seperti kita memperdagangkan barang-barang kita ke Jakarta maupun ke Surabaya. Cuman ada peraturan atau tambahan surat menyurat saja. Itu sebenarnya yang terjadi. Cuman orang-orang udah berpikir, ekspor, sulit ini. Itu biasanya yang terjadi. Baik. Iya. Baik, kita harapkan kondisi cepat berlalu, kemudian perekonomian bangkit kembali, usaha kerajinan tangan juga bergeliat kembali, Pak Ketut ya, meningkat kembali. Betul. Okay. Betul. Baik, Pak Karena Ketut. karena ini banyak sekali menyerap tenaga kerja di Bali ini. Karena Iya. masif ya produksinya, jadi tentu sangat bermanfaat kepada rekan-rekan yang membutuhkan tenaga kerja, membutuhkan pekerjaan, Betul. sehingga bisa memfasilitasi juga. Betul. Ya. Karena banyak sekali orang-orang di kampung juga yang merupakan bagian dari anak binaan, anak asuh dari kita ini. Nggih, baik. Betul. Pak Ketut, suksema, terima kasih, tetap sehat nggih. Nggih. Baik. Ya, salam sehat. Nggih, salam sehat kembali, salam semua keluarga juga, kemudian anggota ASEPI Bali yang lainnya juga ya. Tetap semangat di tengah pandemi ini sendiri.